Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Muhyi Nurjaman, nomor NPM saya 1906307340, kelas Geologi Struktur A, kelompok praktikum 3. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum acara ke-6 saya, yaitu penggunaan software StereoNet dan WinTensor. Untuk soal yang pertama ini saya akan menggunakan software StereoNet. Untuk memulainya, kita klik dataset, plans, lalu ubah dataset name-nya menjadi data kekar. Karena di sini saya akan menganalisis data kekar. Lalu pastikan formatnya menjadi azimuth. Selanjutnya saya menginput data yang telah diberikan, yaitu ada 14 data. Caranya itu dengan add datum, lalu input 14 data kekar yang telah diberikan. Setelah saya menginput ke 14 data kekar ini, saya membuat poll dari data masing-masing data kekar ini. Poll ini didapatkan dengan cara klik calculation, lalu poll. Dan ini adalah titik-titik polls yang saya dapatkan. Jika dilihat dari 3D view-nya akan seperti ini. Setelah membuat titik poll-nya, saya akan membuat kontur dari data kekar ini. Kontur ini didapatkan dengan cara klik plot, lalu pilih kontur, lalu post to data kekar. Dan saya mendapatkan tampilan konturnya seperti ini. Selanjutnya saya akan mengganti tampilannya. Untuk mengganti tampilannya, saya klik view, lalu inspector. Karena saya akan mengganti tampilan dari kontur, saya pilih kontur. Lalu ganti camp kontur ini menjadi 1% area kontur, dan intervalnya diganti menjadi 10. Selanjutnya pastikan kolom smooth ini terchecklist. Jika sudah, saya mendapatkan konturnya seperti ini, ada 2 seperti ini. Lalu saya tentukan titik maksima dari masing-masing kontur ini. Untuk menentukan titik maksimanya, kita klik data, enter with mouse, lalu pilih area titik maksimanya dengan cara klik shift, lalu klik kiri. Dan sama dengan titik maksima yang satu lagi, shift klik kiri. Setelah mendapatkan titik maksimanya, berarti saya bisa mencari sigma 1, 2, dan 3 dari dataset kekar ini. Untuk mencari sigma 1, 2, dan 3 ini, kita klik plot, lalu pilih cylindrical base fit, ad hoc lines. Setelah itu, pilih calculations, lalu plans from polls. Dan di sini kita sudah bisa menentukan yang mana sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Untuk mencarinya, kita unchecklist data kekarnya terlebih dahulu. Dan di sini sudah terlihat yang mana sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Sigma 2 adalah titik yang ini, perpotongan dari 2 garis ini. Dan sigma 1 yang ini karena jarak antara kedua garis ini kurang dari 90 derajat. Dan sigma 3 yang ini. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ke-14 data kekar ini berkorelasi dengan sesar normal, karena di sini sigma yang paling dekat dengan pusat StereoNet adalah sigma 1. Soal yang nomor 2, saya akan menganalisis data lipatan yang telah diberikan. Untuk memulainya, sama seperti tadi, klik new dataset, plans, lalu ubah dataset name-nya menjadi lipatan.
Selanjutnya pastikan formatnya berupa azimuth. Lalu input data lipatan yang telah diberikan dengan cara klik add datum, lalu masukkan nilai lipatan yang telah diberikan. Setelah menginput data lipatan ini, saya bisa mencari hinge line dari lipatan ini dengan cara blok kedua lipatan ini dengan cara klik shift, ditahan, lalu klik kiri pada data-data yang saya inginkan. Setelah itu, klik calculations, pilih two planes of calculations, lalu add to plot. Oke. Dan di sini saya sudah mendapatkan hinge line-nya. Untuk mencari axial surface-nya masih sama, blok kedua data ini calculations, two planes calculations. Namun di sini kita pilih bisector. Lalu pilih obtuse angle karena di sini jarak antara kedua lim ini lebih dari 90 derajat. Dan sini add to plot. Dan ini adalah nilai dari interlim angle-nya, 127,3. Oke. Axial surface. Dari sini saya sudah bisa menentukan klasifikasi lipatan ini. Yang dibutuhkan adalah interlim angle, plunge dari hinge line, dan dip dari axial surface-nya. Untuk melihat atau mengecek interlim angle tadi, kita lakukan sama seperti tadi, blok kedua data ini, calculations, two planes calculations, lalu bisector, obtuse angle. Dan ini adalah nilai dari interlim angle-nya, 127,3. Berarti di sini kita mendapatkan description of fault-nya gentle. Lalu kita cek plunge dari hinge line-nya. Dia 29, berarti masuk ke dalam gently plunging, dan dip dari axial surface-nya berarti 81,5. Namanya adalah upright. Dan dapat disimpulkan klasifikasi dari lipatan ini adalah gentle, gently plunging, upright. Untuk soal yang nomor 3, saya akan melakukan analisis dengan software WinTensor ini. Untuk memulainya, klik File, New. Lalu saya menginput datanya dengan klik kolom ini. Lalu input formatnya. Karena di sini saya akan menganalisis struktur bidang dan struktur garis, maka saya memilih nomor 4 dan nomor 3. Berarti di sini saya nulis 43. Untuk type-nya, karena di sini saya akan menganalisis sesar, maka saya memilih nomor 1 atau fault. Di sini saya sudah diberikan data strike, dip, dan pitch-nya dengan nilai strike 90, dip 89, dan pitch-nya 5 is. Berarti di sini tulis 5E. Karena sesarnya merupakan sesar sinistral, di sini saya menulis S karena di sini sudah tersedia. Berarti di sini saya sudah melakukan input semua data. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah klik processing. Yes. Dan ini adalah hasil analisis dari data yang telah saya input tadi. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkapnya, saya mengklik PBT Access. Dan di sini saya telah mendapatkan nilai orientasi dari tegasan utama sigma 1, sigma 2, dan sigma 3.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.